Hello bright people, welcome back this my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas cerita horor ya yang pernah dialami oleh teman saya. Jadi dia ada kirim ceritanya kepada saya. Ini lokasinya di daerah Bukit Tangkiling. Bukit Tangkiling ini sekitar 34 km dari kota Palangkaraya teman-teman. Nah, jadi sekitar tahun 2009. Nah, jadi dia bersama temannya, yaitu sebut saja nama teman saya ini Doni ya. Doni dan Tony. Jadi Doni dan Tony ini pergi ke Bukit Tangkiling ya. Sebelum ke Bukit Tangkiling mereka sudah janjian ya teman-teman. Jadi supaya ingin berlibur ya, tapi berliburnya di tempat yang bebas ya, alam bebas ya teman-teman. Akhirnya mereka ada ide untuk pergi berkemah di Bukit Tangkiling. Dan pada saat hari H mereka pergi dari Palangkaraya menuju Bukit Tangkiling sekitar 45 menit sudah sampai di kaki bukit. Nah, jadi mereka ini perginya bukan siang ya teman-teman. Jadi sekitar sudah sore, sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore itu jadi nyampainya di sana hampir jam 6 ya. Dan mereka akhirnya sampai di kaki Bukit Tangkiling. Nah, jadi sampai di situ si Doni ini sudah merinding di bawah Bukit Tangkiling. Kenapa dia bilang seperti itu? Jadi teman-teman saya jelaskan, di bawah Bukit Tangkiling itu banyak keramat-keramat ya teman-teman. Jadi keramat-keramat yang ada di Bukit Tangkiling tuh memang dibilang memang ada banyak penunggu-penunggu yang ada di bawah Bukit Tangkiling itu. Nah, mereka langsung naik saja ya teman-teman. Nah, dari situlah petualangan mereka dari bawah Bukit Tangkiling itu. Mereka langsung naik. Dan pada saat di pertengahan pendakian bukit, mereka berpas-pasan dengan seseorang ya. Dan seseorang itu laki-laki, rambutnya pendek, dia membawa bakul. Nah, ketika disapa, laki-laki itu hanya tersenyum dan mengangguk. Jadi tidak membalas sapaan mau kemana atau pergi kemana, mereka tidak ada membalas. Dari situ mereka dua tetap lanjut teman-teman. Dan di saat sudah sampai atas Bukit Tangkiling teman-teman, di situ kan ada dua batu tuh, dua yang batu besar lagi tuh untuk bisa naik ke atas itu. Nah, di salah satu bukit itu Doni dan Tony ini menemukan sesajen. Betapa kagetnya mereka dua dan bulu kuduk mereka dua sangat berdiri karena ada sesajen. Dan itu ada dupa juga ya teman-teman. Dupanya itu sepertinya baru habis, masih hangat ya teman. Mereka kaget dan juga karena posisi mereka juga tidak mengganggu, akhirnya mereka meninggalkan di salah satu batu itu. Mereka pindah ke batu sebelahnya. Jadi mereka cari tempat kemah di atas tuh ya teman-teman. Nah, setelah berkemah, pasang kemah yang sudah tinggal pasang itu ya teman-teman, tidak pakai yang ditancapkan, bukan. Nah, setelah berkemah mereka asik saja malam-malam. Dan pada saatnya sampai tidur dan ngantuk, mereka akhirnya tertidur. Nah, pada saat itu si Doni ini terbangun. Dia melihat jam. Waktu dia terbangun itu sekitar jam 1 malam. Dan 1 malam ini dia terkejut teman-teman, karena mendengar suara auman. Jadi auman itu dari si Tony ini. Si Tony ini mengaum. Betapa ketakutannya dia, karena dia bangunkan si Tony. Si Tony tidak bangun-bangun, dia hanya mengaum, matanya tajam ke si Doni. Bayangkan teman-teman, di mana posisi teman-teman pada saat itu, bagaimana kondisinya kan. Jadi akhirnya si Doni ini teringat pada ucapan-ucapan orang tua bahwa untuk mencet jempol kaki yang mau kesurupan itu, si Tony ini mau kesurupan ya ternyata ya teman-teman. Nah, dia bukan main takutnya, akhirnya dipencetnya takut dan akhirnya si Tony ini pingsan seperti itu. Setelah beberapa saat dia bangunkan dan dia bersyukur sama sekali bahwa Tony ini terbangun dan dia aman-aman saja, dan Tony ini tidak tahu bahwa dia sempat pingsan. Nah, jadi
Dia tidak mau membahas itu, dia tidak mau menanyakan, takutnya dia lebih takut lagi. Dan akhirnya sekitar jam 2 itu mereka lanjut di kemah. Di dalam kemah itu, tidak sampai di situ ya teman-teman, itu banyak saja gangguan-gangguan. Jadi gangguan-gangguan itu seperti angin, atau jadi menggerakkan tempat perkemahan mereka itu bergerak-gerak. Dan anehnya lagi, ada suara ya teman-teman, suara ketawa seolah-olah itu mengetawakan mereka berdua. Jadi suara itu tertawa dan mereka sangat ketakutan sekali di kemah. Sampai akhirnya pada saat subuh dan mereka cepat-cepat bergegas, sudah pagi. Jadi semalaman mereka itu diganggu ya teman-teman daerah situ. Dan akhirnya mereka balik lagi ke kaki bukit. Nah, jadi gangguan-gangguan seperti itu. Nah, itu saja teman-teman, jadi cerita dari teman saya Doni dan Tony ini yang pernah nginap di daerah Bukit Tengkiling. Saya tidak tahu apa penyebabnya mereka bisa diganggu, apakah mereka itu karena datangnya senja atau ada sesuatu makanan yang dibawa itu tidak melemparkan ya. Biasanya kita lemparkan ya teman-teman kepada penunggu-penunggu yang ada di situ kalau kita membawa sesuatu. Nah, mungkin sampai di situ aja saya dari tim Pahyak Riwut. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya, mendengarkan. Dan bagi teman-teman yang mempunyai cerita atau pernah diganggu sosok yang ada di Kalimantan Tengah ini, bisa komen saja di bawah. Nanti saya kirimkan alamat email atau IG saya ya teman-teman. Oke, sampai di situ teman-teman. Saya dari tim Pahyak Riwut berterima kasih. Salam Pahyak Riwut. See you in the next video.